Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Syifaur Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa asing. Selanjutnya yang pertama adalah pemerolehan bahasa. Pengertian dari pemerolehan bahasa berbeda dengan pengertian pembelajaran. Menurut Stephen D. Kristen, pemerolehan bahasa mengacu pada kemampuan bahasa yang diperoleh secara alami atau tidak sadar dan berfokus pada bentuk linguistik atau juga disebut dengan ucapan. Sedangkan belajar bahasa mempunyai arti sebaliknya, yaitu terjadi secara sadar dan merupakan hasil dari situasi belajar formal dan konteks dari pemerolehan bersifat alamiah. Sedangkan belajar mengacu pada kondisi formal dengan konteks yang telah terprogram. Biasanya seseorang belajar bahasa karena motivasi berprestasi, sedangkan pemerolehan bahasa sering dimotivasi oleh komunikasi. Dan pembelajaran bahasa menekankan pada penguasaan aturan-aturan. Selanjutnya adalah model pemerolehan pembelajaran bahasa Arab. Dalam model pemerolehan pembelajaran bahasa Arab, terdapat dua model yang dapat digunakan, yaitu pertama adalah non-native speaker dan juga native speaker. Nah, untuk yang pertama adalah model pemerolehan bahasa asing pada peserta didik non-native speaker. Nah, di Indonesia ini menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana orang Indonesia memperoleh bahasa asing dan juga mampu memahami kaidah-kaidah pada bahasa sasaran tersebut. Kemudian bagaimana mereka mampu mempersepsi ujaran-ujaran dalam bahasa asing dan juga mampu memahaminya sehingga memiliki keterampilan dalam berbahasa tutur dengan menggunakan bahasa asing. Dan juga model pemerolehan bahasa kedua dengan konsep stimulan dan respon merujuk pada teori aliran behaviorisme, yaitu bahwa kompetensi bahasa didasarkan pada tabula rasa. Dan dalam model stimulan ini, respon pemerolehan bahasa Arab pada peserta didik non-native speaker di Indonesia dapat diaplikasikan terhadap model pemerolehan bahasa Arab dengan stimulan pembelajaran atau keterampilan berbicara. Dan dalam pembelajaran keterampilan berbicara, terutama pada peningkatan kemampuan berbicara diperlukan latihan yang dilakukan secara berulang-ulang atau pengulang-ulangan yang membuat peserta didik dapat mampu menguasai keterampilan bahasa dan juga stimulan yang diberikan. Juga dapat berupa ujaran-ujaran yang sesuai dengan bahasa sasaran. Nah, yang kedua adalah pembelajaran dari penutur asli atau disebut juga native speaker. Native speaker sangatlah penting bagi anak-anak, remaja, dan juga bahkan orang dewasa yang sedang mempelajari bahasa Arab secara alami. Dan juga memiliki banyak manfaat dengan cara yang alami dan juga autentik dari penutur asli dengan interaksi yang kuat dalam berbahasa Arab di era keluarga dan juga penyediaan pengajaran bahasa Arab. Di sekolah seperti guru disebut juga penutur asli yang dapat memberikan pemerolehan bahasa yang tetap dan juga lebih otentik. Terdapat juga kelas dengan kursus bahasa Arab yang dilakukan oleh penutur asli dapat memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa dengan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa dapat berinteraksi dengan instruktur dengan bertanya dan mendengarkan pengucapan. Selanjutnya adalah strategi penggunaan model bahasa Arab non-native speaker. Dalam strategi penggunaan model pemerolehan yang digunakan dengan menggunakan stimulan, pembelajaran keterampilan berbicara terutama dengan meningkatkan kemampuan berbicara yang sederhana dan juga dapat dikuasai dalam jangka waktu singkat dengan menggunakan keterampilan yang kompleks yang berkaitan dengan keterampilan mikro. Contohnya seperti keterampilan menghasilkan ujaran-ujaran yang bervariasi. Yang kedua adalah menghasilkan pola tekanan, kata-kata yang mendapatkan dan tidak mendapatkan tekanan, seperti struktur ritmis dan juga intonasi. Yang ketiga adalah menghasilkan bentuk-bentuk kata dan frase yang diperpendek. Yang keempat, menggunakan sejumlah kata yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan pragmatis. Yang kelima adalah menghasilkan pembicaraan yang fasih dalam berbagai kecepatan yang berbeda.
Dan yang keenam adalah menggunakan kelas kata seperti kata benda, kata kerja, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sistem tenses, agreement, dan jamak atau plural. Dan juga pengurutan kata, pola-pola aturan, dan juga bentuk elipsis. Dan yang ketujuh adalah menghasilkan pembicaraan yang menggunakan elemen-elemen alami dalam frase seperti stop, nafas, dan kalimat yang tepat. Dan yang terakhir adalah mengekspresikan makna tertentu dalam bentuk-bentuk gramatika yang juga sangat harus berbeda. Nah, itu tadi adalah beberapa strategi dari pemerolehan bahasa Arab dengan model non-native speaker. Sekian presentasi dari saya tentang tema pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.